selamat sore Dela. Selamat sore Helena. Bagaimana kabarmu pada hari ini? Puji Tuhan, kabar saya baik. Jadi, pada intinya, apa yang membawa Dela sehingga datang kepada saya? Jadi begini Helena, saya ini sedang merasa bahwa saya sudah tidak berhasil. Oke, sebelum membahas lebih jauh, saya ingin bertanya kepada Dela, apakah Dela datang kepada saya dengan keinginan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Saya datang dengan keinginan saya sendiri. Baik, terima kasih Dela. Sebelumnya karena telah mempercayai saya sebagai tempat Dela berbagi cerita, sebelum kita lebih jauh lagi, saya meminta keaktifan Dela dalam pelaksanaan konseling kita hari ini. Apakah Dela bersedia? Baik, jadi begini Helena, beberapa hari yang lalu saya merasa kalau saya ini tidak dihargai oleh beberapa teman di kelas saya. Ada salah satu dosen yang mengabarkan kepada saya bahwa meminta saya untuk menyampaikan informasi tentang PPL kepada teman-teman di kelas dan meminta saya juga untuk membuat rekapan nama kelompok untuk PPL. Nah, jadi saya juga sudah membuat nama-nama untuk kelompok PPL, tetapi ada beberapa teman yang tidak setuju dengan pendapat saya. Setelah itu, saya kembali berubah dengan keinginan mereka masing-masing sesuai kelompok yang mereka inginkan. Jadi, saya kembali juga mengabarkan kelompok itu kepada grup yang ada di kelas. Setelah beberapa kemudian, ada salah satu teman yang tidak setuju dengan pembagian kelompok yang saya sudah bagikan. Salah seorang yang membuat kelompok untuk PPL. Jadi saya di situ merasa bahwa saya sebagai komti di kelas sangat tidak dihargai karena itu uh, tanpa sepengetahuan dari diri saya sendiri. Jadi begitu Helena. Baiklah Dela, terkait yang kamu ceritakan tadi, saya mempunyai suatu cara yang nantinya dapat kita lakukan untuk membantu Dela mengungkapkan perasaan dan pengalaman Dela kepada teman Dela agar hal-hal yang dirasakan Dela bisa lebih baik lagi. Cara itu seperti bermain peran dengan media kursi kosong. Di sana nanti Dela akan mencoba memainkan peran sebagai diri Dela sendiri sekaligus sebagai temanmu, di mana dengan teknik ini mempunyai prinsip dasar yaitu mengutamakan permainan dialog yang diperankan oleh konseli atau Dela serta memerlukan kecakapan saya sendiri sebagai frustrator untuk mengungkapkan konflik. Apakah Dela bersedia? Baik, saya bersedia. Oke, dari yang kamu sampaikan tadi, dapatkah kamu ceritakan lebih dalam lagi terkait temanmu yang kamu rasa tidak bisa menghargaimu sebagai komti ketika menentukan grup PPL? Hal-hal apa yang sekiranya masih mengendap dan menjadi beban di hidupmu? Contohnya permasalahan apa yang kamu rasakan pada saat ini ketika mengingat perlakuan temanmu terhadapmu? Bisa kamu ceritakan? Permasalahan yang saya alami saat ini, jadi saya itu merasa bahwa saya itu tidak ada harga di mata teman saya karena kan saya sebagai komiti seharusnya pendapat saya itu pertama kan pendapat saya itu dihargai karena saat pembagian kelompok tersebut sesuai dengan keinginan mereka, tetapi setelah saya bagikan malah ada mereka yang tidak setuju dengan keinginan saya dan menganggap bahwa pembagian kelompok saya itu tidak adil bagi mereka. Jadi begitu Harina. Baik Dela, jadi di sini saya ingin menanyakan, jika kamu menjadi temanmu, hal-hal apakah yang akan
kamu katakan terkait keinginanmu tadi. Coba peragakan jika perlu dengan mimik dan gaya bicara temanmu yang waktu itu hingga membuatmu merasa kamu tidak dihargai. Jadi begini Herlina, kemarin ada mereka berbicara kepada saya melewati grup bahwa pembagian kelompok saya itu tidak adil. Ya, kan yang lain satu kelompok dengan orang yang pintar-pintar. Jadi begitu Herlina. Di sini kamu akan coba membayangkan dan menghadirkan sosok temanmu duduk pada kursi kosong atau di depanmu. Lalu cobalah kamu ungkapkan apa yang menjadi keinginanmu dan pindahlah ke kursi temanmu dan katakan seperti apa yang mungkin temanmu katakan dan jawablah dengan menyampaikan alasan keinginanmu tadi. Bisakah kamu melakukannya? Bisa Herlina. Baik, silahkan Dela. Selamat sore teman-teman. Aku ada informasi dari dosen bahwa kita PPL akan diadakan di 3 tempat. Dan pembagian PPL akan saya bagikan 3 kelompok. Jadi kita kan itu ada 11 orang dibagi dalam 3 kelompok. Jadi ada 4 orang dan ada 3 orang. Baik Dela, sekarang coba posisikan dirimu menjadi salah satu temanmu yang membuat kamu merasa tidak dihargai. Del, pembagian kelompok yang kamu bagikan. Nah, karena pembagian kelompok yang kamu bagikan tadi kurang adil bagiku, Del. Lalu kamu kembali ke dirimu sendiri, katakan apa keinginanmu yang terpendam di dalam hatimu saat itu, yang sampai saat ini kamu masih pendam dan kamu merasa tidak dihargai. Jadi begini, saya itu menginginkan bahwa untuk pembagian kelompok kemarin tuh bisa dirunding itu sesuai dengan keinginan mereka. Tetapi setelah saya membagikan kelompok dan membagikan ulang file kepada grup, tetapi mereka banyak yang tidak setuju dan seolah-olah di situ saya yang dituangkan. Baik, terima kasih Dela. Sekarang kembali lagi ke posisi temanmu. Cobalah kamu berdialog dan kamu juga sudah mencoba merasakan menjadi temanmu. Lalu dari yang kamu pahami, bagaimanakah perasaan temanmu terhadapmu pada saat itu? Kamu sudah mencoba berdialog dan kamu juga sudah mencoba merasakan menjadi temanmu. Lalu dari yang kamu pahami, bagaimanakah perasaan temanmu terhadapmu pada saat itu? Bisa kamu ceritakan? Baik, dari yang saya pahami perasaan teman saya terhadap saya. Saya ini merasa bahwa pembagian kelompok yang saya bagikan itu tidak adil dikarenakan Panti Jombo tempat PPL itu merupakan tempat yang paling jauh di antara 2 tempat pembagian PPL yang sudah ada. Jadi Denita ini meminta untuk penambahan 1 orang. Jadi di sana kan pas menjadi 4 orang. Ya, baik, terima kasih Dela atas ungkapanmu tadi. Ketika kamu bermain peran, intinya kamu telah memahami perasaan temanmu. Jika kamu sudah dapat memahami perasaanmu, kamu juga harus belajar mengerti alasan-alasan yang mungkin menjadi dasar akan tindakan yang dilakukan oleh temanmu terhadapmu. Lalu berdasarkan hal tersebut, bagaimanakah perasaanmu dan apa yang kamu pikirkan tentang temanmu? Bisakah kamu memahami dan memaafkannya? Bisa memahami dan bisa memaafkannya. Baiklah Dela, tadi kita telah mencoba mempraktekkan dengan permainan peran kursi kosong. Apakah Dela sudah mampu mengubah pola pikirmu terhadap temanmu? Iya, saya sudah bisa.
Puji Tuhan kalau begitu. Saya juga berharap dengan apa yang kita lakukan hari ini dapat membantu Dela memahami perasaanmu dan memahami perasaan temanmu, sehingga tidak ada beban atau konflik yang dirasakan Dela pada saat ini yang menjadi beban. Dan sehubung waktu kita sudah hampir selesai, maka berakhir juga sesi konseling kita pada hari ini. Dan mungkin ada pertemuan selanjutnya yang bisa kita lakukan ketika Dela masih merasa belum siap atau belum bisa menerima perlakuan teman Dela. Jadi saya juga mengucapkan banyak terima kasih karena keaktifan Dela pada sore hari ini membantu saya dalam berjalannya konseling kita pada sore hari ini. Baik Herlina, terima kasih juga atas bantuan Herlina kepada saya, sehingga pada saat ini saya sudah bisa memahami perasaan teman saya kepada saya. Baik, terima kasih sebelumnya atas kepercayaanmu. Selamat sore Dela dan selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.